Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak juga jamaah Masjid Al-Mustaghfirin, ya. Saya sudah lama tidak ke sini. Dulu bersama Pak Sugeng aktif di tim Tadarus AMM, Angkatan Muda Masjid dan Mushola Yogyakarta. Ya. Dulu namanya dikenal oleh kawan-kawan saya ini, namanya sini Mushola Al-Winong, itu dulu. Dikenal begitu. Ya, lupa saya sejak malam apa Pak Sugeng, ya, kita tadarus di sini. Nah, ini setiap malam Senin tadarus di sini. Jadi di Telokraman itu markasnya. Ya, kita jadwal tim safari. Tim safari itu tugasnya untuk ikut bertadarus di masjid-masjid, musola-musola yang malam itu menyelenggarakan kegiatan tadarusan. Maka disebut dengan nama tim tadarus. Memang tugasnya ikut tadarus, bukan menjadi guru. Nah, di sini setiap malam Senin. Di tempat lain nanti ada yang malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, dan seterusnya. Bahkan dalam satu malam tidak hanya satu tempat, ya, tapi bisa sampai 10 tempat. Caranya adalah dibuat tim tadarus itu. Ya. Bahkan Pak Sugeng itu kita jadwal tadarus di tempat lain, gitu. Juga berputar keliling. Ya. Nanti setiap 1 bulan sekali berkumpul tim safari ini untuk bersama-sama melaporkan hasil kegiatannya, hasil aktivitasnya. Kalau setiap malam Kamis itu tim safari ini berkumpul di Mushola Baitur Rahman, Telokraman, untuk ngaji bareng, begitu. Ya, tahun 90 itu jumlah yang kita selenggarakan tadarusan bersama itu sampai 500 masjid, ya, untuk DIY dan sekitarnya. Nah, kemudian dirintis oleh kita, oleh kawan-kawan ini, ya, ada TK Al-Quran, ada Taman Pendidikan Al-Quran. Maka alhamdulillah, ya, dengan menggunakan metode Iqra bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Bahkan sekarang ini Iqra menjadi metode baca Al-Quran yang banyak digunakan di Asia Tenggara, yang paling banyak digunakan. Nah, itulah kita mulai dari tadarusan dulu. Ya. Pada hari ini, ya, alhamdulillah saya bisa lagi silaturahim ke sini dan bisa bertemu dengan Pak Sugeng. Itu alhamdulillah, ya, beliau masih sehat, alhamdulillah, ya, sehat begitu Pak Sugeng. Ya. Dan Pak Sugeng tadi sudah bisik-bisik sama saya, kalau bisa tim tadarus AMM yang dulu aktif ke sini bisa dihadirkan. Antara lain ada Pak Ridwan Rianto, ada Pak Joko Praitno, ada Pak Joko Diono juga, banyak Joko di situ. Ya. Saya sudah membuat lembaran buku kecil ini, nanti bisa diaskokontur. Yang ini adalah berangkat dari pertanyaan. Waktu saya 40 menit, nanti kalau masih ada waktu bisa dilanjutkan dan saya jawab. Ada pertanyaan yang saya terima, Pak Ustadz, maaf mengganggu, gitu ya. Saya mau bertanya, adik saya memiliki baju-baju bekas pantas pakai.
baju-baju itu masih bagus-bagus tapi tidak menutup aurat. Sebaiknya diberikan kepada siapa? Takutnya salah dan berdosa bila diberikan kepada orang-orang yang tidak tepat. Matur nuwun. Ini hadir pertanyaan ini dari salah seorang jamaah Majelis Taklim ba'da subuh Masjid Jami Karangkajen Yogyakarta. Ya, jadi di Karangkajen ya juga seperti ini tapi tiap hari. Gitu. Saya kejatah tiap hari Senin pagi. Pesertanya ya sekitar sekian ini, ya. Mungkin lebih banyak sedikit sana. Ada beberapa masalah yang tersirat dari pertanyaan ini, ya, sudah saya tulis. Ini yang tanya tadi itu menambahkan ada kata-kata sebenarnya, ya. Kata-katanya, alhamdulillah adik saya sudah bertaubat, Pak. Sekarang bajunya sudah syar'i, katanya. Ini dulu terjadi karena tuntutan kerja. Jadi dia kerja di suatu perusahaan yang menghendaki supaya pakaiannya itu ketat, semakin minim semakin baik, katanya. Namun sekarang sudah bertobat, baju-bajunya disimpan padahal masih bagus-bagus. Nah, sebaiknya diapakan baju itu, begitu. Nah, di balik pertanyaan tersebut ada beberapa masalah yang perlu dijelaskan. Yang pertama, bagaimana sebenarnya batasan aurat bagi seorang muslim atau muslimah menurut ajaran Islam. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana hukum memberikan baju atau lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam kepada orang lain? Ikut berdosakah kita bila membantu seseorang melakukan perbuatan mungkar? Ini pertanyaan yang kedua, ini sebenarnya sudah mudah ditebak jawabannya. Boleh enggak untuk membantu perbuatan mungkar? Dalam Al-Quran ditegaskan kan, ya, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Ya. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara, ya, perkara yang bagus dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perkara yang berdosa dan mungkar. Ini sudah terjawab sebenarnya, gampang jawabannya. Bahkan di dalam hadis dikatakan mar'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat perkara mungkar, maka rubahlah biyadihi, dengan tangan. Fa in lam yastati, apabila dengan tangan enggak mampu, fa bilisanih, maka dengan lisan. Apabila dengan lisan enggak mampu, fa in lam yastati wabi qalbi, maka rubahlah dengan hati, ya. Bukan malah ikut-ikutan membantu, begitu. Sekarang masalah yang pertama, ya, saya jelaskan batas-batas aurat. Yang dimaksud aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutup dengan tutup yang longgar, tidak ketat, dan tidak boleh dinampakkan kepada orang lain. Nah, itu namanya aurat. Dalam ajaran Islam ternyata bagian tubuh yang termasuk aurat ini sangat bergantung pada 3 hal, yaitu pada usia, jenis kelamin, dan di hadapan siapa ia berada. Jadi usia itu menentukan juga, jenis kelamin juga menentukan, di hadapan siapa menentukan juga tentang batasan-batasan aurat ini. Usia berapa wajib menutup aurat? Ini pertanyaannya. Tanggung jawab menutup aurat mulai berlaku semenjak seseorang berstatus mukallaf atau baligh, berakal dan terjaga. Baligh itu artinya ia sudah dewasa. Alat ukurnya dewasa dalam syariat Islam itu adalah kalau dia sudah berusia 15 tahun.
belum berusia 15 tahun, namun bagi wanita sudah menstruasi, nah, maka dianggap sudah dewasa. Ya. Bagi laki-laki sudah mimpi basah, mimpi yang membuat basah, bukan mimpi hujan-hujanan, gitu, bukan itu, mimpi yang membuat basah betul, gitu. Nah itu berarti sudah dewasa. Pak, kalau belum mimpi, gimana Pak? Tidak pernah mimpi sama sekali. Nah, asal usianya sudah 15 tahun, berarti sudah dewasa. 15 tahun menurut kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah, menurut tahun berdasarkan bulan. Nah, kan biasanya perhitungan bulan dengan matahari itu terpaut 11 hari setiap bulan, setiap tahunnya. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini hari raya tanggal 11, nah, misalnya ya, maka tahun depan mundur, maju, ya, maju bukan mundur, menjadi tanggal 1. Begitulah kira-kira saja perkiraannya. Jadi kalau bapak-bapak ini usianya 33 tahun, itu sebenarnya sudah berusia 34 tahun menurut kalender Komariah. Jadi seperti saya ini kalau ditanya usia bapak berapa? Usia saya ini sudah 67 menurut matahari. Tapi menurut peredaran bulan usia saya sudah 69. Ya, lebih 2 tahun. Ya, saya lebih senang kalau ditanya umur berapa bapak, pakai yang matahari biar lebih muda, ya kan? Biar lebih muda, 2 tahun gitu. Ya, jadi balik itu alat ukurnya, balik dewasa. Ya, orang yang sudah dewasa ini sudah termasuk punya tanda-tanda mukallaf, sudah dikenai beban hukum, beban taklif. Kemudian juga berakal, kalau tidak berakal tidak. Kemudian terjaga itu maksudnya tidak tidur, melek. Nah, jadi kalau ada misalnya ya, ini hanya anekdot ya, ada pemuda tidur bersama pemudi, padahal tidak menikah dan tidak mahram, itu berdosa enggak kalau tidur bersama? Jawabannya tidak berdosa kalau tidur bersama, sama-sama tidur. Yang berdosa kan meleknya itu, begitu ya, meleknya. Jadi kalau misalnya ya, ini hanya anekdot, tidak usah dikerjakan. Kalau ada pemuda tidur di sana, ada pemudi tidur di sana, terus temannya nakal dijunjung bareng, jajarke gitu, itu yang berdosa yang jajarke gitu. Tapi kalau sebelumnya sudah kangsenan, tolong aku mulai turu gitu ya, cangkat ya gitu, terus jajarke kono, itu berdosa karena sudah niat sebelumnya. Ya, itu maksudnya terjaga. Nah, lalu dalam ajaran Islam ternyata bagian tubuh tadi untuk anak-anak ini ya. Jadi apakah anak-anak sudah wajib menutup aurat? Nah, ini pertanyaannya. Kan belum mukallaf itu ya. Kalau dari segi hukum, fikih, jawabannya ya belum, karena belum mukallaf, ya kan? Namun, nanti ada namunnya, ya kan? Kita sebagai orang tua, gimana kewajiban kita? Saya baca halaman 2 ya. Sejauh ini belum ditemukan dalil khusus tentang aurat anak-anak. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat tentang batasan aurat anak ini. Saya kutip di sini pendapatnya mazhab Hanabilah. Mazhab Hanabilah itu Ahmad bin Hanbal. Jadi di dunia Islam itu terkenal ada 4 mazhab. Mazhab itu kumpulan pendapat-pendapat dari para ahli fikih. Ada 4 mazhab yang terpopuler. Yang pertama adalah mazhab Hanafiyah. Itu adalah hasil ilmu yang disampaikan oleh Imam Hanafi dan pengikut-pengikutnya, dan mazhabnya disebut Hanafiyah.
Yang kedua mazhab Malikiyah, ini Imam Malik. Yang keempat Syafi'iyah, yang dikenal oleh ini Imam Syafi'i. Dan yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal, yang madhabnya itu dikenal dengan nama Hanabilah. Nah, ini saya kutip yang pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Anak-anak di bawah 7 tahun tidak ada aurat, itu kata dia. Ya. Artinya orang tuanya ataupun orang lain boleh melihat auratnya, termasuk alat vitalnya. Masih anak-anak, masih kecil, masih bayi, kurang dari 7 tahun. Untuk usia 7 hingga 10 tahun, batas aurat laki-laki adalah aurat besar, yaitu alat vitalnya, baik bagian depan maupun belakang. Sedangkan anak perempuan antara pusar hingga lutut, antara pusar, udel hingga lutut. Sedangkan untuk anak-anak yang usianya 10 tahun ke atas, walaupun belum balik ini, sudah 10 tahun ke atas, maka auratnya sama seperti orang dewasa, yaitu seluruh tubuhnya wanita selain wajah dan kedua telapak tangan. Kalau laki-laki auratnya nanti adalah ma baina surah wa rukbah, antara pusat dan pusar dan lutut. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini mendasari pendapatnya dari hadis Nabi. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, muru awaladakum bistolati wahum abna'i sinin wadribuhum alaiha wahum abna'u asyri sinin wa farriqu bainahum bil madaji. Jadi Nabi bersabda, muru awladakum, perintahkanlah anak-anakmu bisolati, untuk mengerjakan sholat, wahum abna'u sab'i sinin, pada saat anakmu berusia berapa tahun ini? Sab'i sinin, 7 tahun. Ya. Wadribuhum alaiha, dan pukullah anakmu kalau meninggalkan sholat, wahum abna'u asyri sinin, saat anakmu berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisah-pisahkanlah tempat tidur mereka. Jadi kalau punya anak 10, kamarnya itu harus berapa? Bukan 10, 12. Gitu. Ya itu apa? Yang 10 untuk masing-masing anak. Begitu, jangan dicampur-campur. Kemudian yang ke-11 untuk ayah dan ibu, yang ke-12 untuk pembantunya. Jangan sampai pembantu tidak punya kamar, pembantu malah tidurnya di dekat kamar mandi. Wah, bahaya itu. Kamar mandi tanpa pintu lagi, ya, itu baik. Bapak-bapak itu kalau sudah tua sering ke belakang. Ya, padahal orang tidur itu kadang-kadang lupa dengan dirinya kan. Tadinya kemulan rapet, baru turu, terus baru sudah merem, malah bukaan blak, begitu bahaya. Sekali 2 kali nggak apa-apa, 3 kali 4 kali jadi pikir-pikir. Maka hati-hati ibu-ibu, dikunci yang rapet. Jadi menurut hadis ini, Rasulullah memerintahkan agar orang tua memerintahkan anaknya sholat saat 7 tahun. Di dalam sholat ada perintah menutup aurat, begitu ya. Maka berarti usia 7 tahun anak-anak sudah harus menutup aurat. Begitu ini logikanya ya. Jadi menggunakan dalil qiyas. Qiyas itu menetapkan hukum dengan sesuatu yang tadinya sudah ada hukum, yang ini belum, disamakan. Itu namanya qiyas. Misalnya ya, yang haram di dalam Al-Quran itu kan homer. Yang haram itu homer. Gimana Pak kalau mengenai topi miring? Saya nggak tahu istilahnya.
Topi miring itu nama minuman keras. Topi miring itu bir. Dalam Al-Quran nggak ada itu larangan minum topi miring atau bir. Maka dilihat ya, ciri-cirinya sama nggak dengan Homer. Kalau ciri-cirinya sama, ada persamaan, namanya ada persamaan elat. Gitu loh. Nah dari itulah maka Homer haram, bir yang punya sifat sama itu maka juga diharamkan. Yaitu elatnya apa? Memabukkan, begitu. Ya, ada catatan di sini saya berikan ya. Meskipun kewajiban menutup aurat baru berlaku bagi mukallaf ya, atau dewasa, namun bukan berarti membiarkan anak kecil auratnya terbuka adalah tindakan yang baik. Artinya membiarkan anak kecil auratnya terbuka itu adalah termasuk perbuatan tercela. Ya. Sudah menjadi tugas orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya menghadapi masa akil balik, termasuk menutup aurat. Maka tidak salah bila disimpulkan bahwa aurat anak yang mendekati masa remaja 10 tahun dipersamakan dengan orang dewasa, sama dengan orang dewasa. Jadi anak sudah perlu dilatih, karena dalam pendidikan itu ada namanya at-thoriqah bi riyadhatil atfal, metode melatih anak-anak. Anak usia 10 tahun sebenarnya belum wajib sholat ya, namun orang tua sudah wajib untuk mempersiapkan anak supaya nanti saat anak sudah mukallaf itu anak sudah siap untuk mengerjakan sholat. Nah begitulah ya. Jadi ada at-thoriqah bi riyadhatil atfal. Yang kata Imam Al-Ghazali, dia mengatakan at-thoriqatu bi riyadhatil atfali hiya min ahammil umuri wa awqatiha. Metode latihan melatih anak itu termasuk metode yang penting dan sangat penting. Ini kata Imam Al-Ghazali. Maka kalau ada anak-anak sholat jamaah di sini itu kalau misalnya dia main-main sambil ini ya, seperti ini main-main itu biasa. Anak adalah anak ya, bukan orang tua berbadan kecil gitu ya. Sehingga syarat rukunnya sholat untuk orang tua dan anak-anak beda. Kalau orang tua begitu takbir Allahu Akbar harus anteng khusyuk ya kan. Kalau anak-anak itu nyenggol temannya, ikut temannya, ini mungkin sunnah buat dia. Sunnah buat dia. Ya. Ya. Tapi bukan berarti menyuruh anak untuk melakukan seperti itu. Ya. Saya masih ingat waktu saya kecil dulu. Ya. Sholatnya itu di langgar tempat saya itu. Langgar itu musola, tapi panggung. Langgarnya langgar panggung. Atas untuk sholat, bawah itu banyak mentok, ayam, gitu. Ya, di situ gitu, ya kan? Mentok, ayam dan lain-lain itu. Kalau hujan itu kebak mentok di situ, kebak ayam. Gitu. Saya masih ingat dulu pada saat teman-teman sholat itu saya tidak ikut sholat tapi ke bawah, terus ambil lidi nyogoi temannya. Gitu. Ya, begitu ya. Dan ada tradisi di tempat saya itu, ya, saya itu dari Batang asli saya ya, Pegunungan Dieng, lereng utara. Nah, tradisinya itu kalau sholat diajari oleh ustadz-ustadznya, anak laki-laki itu kalau sholat harus pakai sarung dan celana dalamnya harus dilepas. Itu perintahnya ustadz, karena dianggap celana dalamnya itu biasanya nggak suci ya, karena kalau kencing itu biasanya nggak pakai cewek itu anak-anak itu malah diader-ader sambil berangkat ngaji gitu bawa oncor, nanti kalau ada jangkrik ngentir itu gangsir namanya itu ya. Terus
tangkap. Kalau tangkap masuk ke lubang dia, maka ramai-ramai dikencingi. Itu sampai keluar. Ya, anak-anak yang nakal-nakal itu, yang seperti itu kalau besar pasti jadi orang. Jadi nggak usah berkecil hati, ya. Ya nggak mungkin lah jadi monyet atau apa, ya pasti menjadi orang. Betul juga. Ya, jadi ini anak itu perlu latihan, dilatih gitu ya. Ada ungkapan dari Ali bin Abi Thalib yang sangat bagus. Dia mengatakan, jadikanlah dirimu teman bermain untuk anak-anakmu saat anakmu berusia 7 tahun yang pertama. Jadikanlah dirimu pendidik yang disiplin saat anakmu berusia 7 tahun yang kedua. 7 tahun yang kedua itu berarti usianya 8 sampai 14. Ya. Kemudian jadikanlah dirimu sahabat untuk anak-anakmu saat anakmu berusia 7 tahun yang ketiga. Berarti usia 15 sampai 21. Setelah itu, kata Ali bin Abi Thalib, lepaskanlah anakmu. Anakmu bukanlah milikmu, anakmu adalah milik zamannya. Gitu, milik zamannya. Betul juga. Sekarang ini kita mengikuti anak-anak itu di dunia teknologi sudah bingung. Ya, sekarang ini ada HP, gitu, ada internet. Yang kita orang tua ini gaptek umumnya. Gaptek itu gagap teknologi. Nggak tahu istilah internet itu apa, nggak paham. WA itu apa, nggak paham. Ya. Sekarang ini saya ceramah begini dibiarkan kemana nggak tahu. Ada YouTube, ada bingung kita mengikuti perkembangan zaman. Ya. Nah, kita sekarang malah berguru kepada anak-anak kita. Ya. Yang namanya kebun budel itu ya terjadi juga. Ya. Sekarang halaman 4 yang perbedaan aurat laki-laki dan wanita. Ya. Batas aurat untuk laki-laki adalah dimulai dari pusar hingga lutut. Dalilnya adalah hadis Nabi, asfala surrah wa fawqar rukbatain minal aurah. Ya, yang di bawah pusar dan di atas kedua lutut adalah aurat. Mengenai aurat perempuan, Al-Quran memerintahkan semua wanita Islam untuk mengulurkan jilbabnya. Ya ayuhan nabi qul li azwajika, wahai nabi katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina dan istri-istri orang mukmin, yudnina alaihinna hendaklah ia mengulurkan ke tubuh mereka min jalabibihinna dari jilbab mereka. Dzalika adna ayyurafna, yang demikian itu agar lebih mudah dikenal, fala yuzaina, kemudian tidak disakiti. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini aurat wanita menurut surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, ulama-ulama ini ternyata berbeda pendapat dalam menyikapi ayat ini, namun perbedaannya itu hanya ada 2, ya. Yaitu ulama Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan adalah aurat yang harus ditutup. Sedangkan ulama Ahmad bin Hambal atau Hambali, ya, dia berpendapat bahwa wajah wanita pun termasuk aurat. Begitu perbedaannya itu, ya. Maka ada ajaran memakai takdar, ya. Nah, di Arab Saudi itu kan banyak yang diikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Maka kalau saudara lihat, ya, di Arab Saudi itu banyak yang memakai takdar, ya. Nah, sedangkan Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat wajah wanita tidak termasuk aurat.
Alasannya adalah ini ya. Mereka berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadisnya ini ya. Anna Asma binti Abi Bakrin, bahwa Asma binti Abi Bakrin. Asma itu adiknya Siti Aisyah. Ya, adiknya Siti Aisyah. Jadi pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ditemani oleh siapa? Tahu? Oleh Abu Bakar, ya kan? Nah, kemudian keluar dari Mekah langsung menuju ke gua. Namanya gua apa? Ayo, gua Hiro apa gua Sur? Nah, gua Sur. Gua Hiro itu kan saat Nabi menerima wahyu yang pertama. Nah, gua Sur itu gua yang disitulah Nabi bersembunyi bersama Abu Bakar di saat hijrah dari Mekah ke Madinah selama 3 hari di situ. Nah, selama 3 hari itu yang ngirimi makanan, nah itu ya, yang langsung itu adalah Asma binti Abi Bakar ini, yang saat itu dia masih kecil sehingga tidak dicurigai oleh orang-orang kafir Quraisy, begitu ya. Jadi luar biasa ini jasanya Asma ini, adiknya Aisyah. Nah, suatu hadis ini ya, kata Aisyah, anna Asma binti Abi Bakar, bahwa Asma binti Abi Bakar dakhalat ala Rasulillah, masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alaiha thiyabun riqaqun, dan yang menutupi tubuhnya adalah pakaian yang tipis, begitu. Wa aradu anha, maka Nabi berpaling darinya. Berpaling darinya itu maksudnya melengos. Ya, beda kalau berpalingnya saya. Kalau berpalingnya saya itu melengos ke arah dia, begitu, ya kan? Kalau Nabi itu melengos ke arah yang lain, begitu. Ya. Wa qala, dan seraya berkata Nabi, ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, bahwa wanita itu idza balaghatil mahido, tatkala telah sampai usia haid, ya, sudah dewasa, lam taslu, tidak patut ayyura, untuk dilihat, minha, darinya, illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini, begitu ya. Wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi, Nabi memberi isyarat ke wajahnya dan ke efek-efeknya, ke kedua telapak tangannya, begitu ya. Nah, dari itulah maka diambil kesimpulan bahwa wajah dan kedua telapak tangan itu tidak termasuk aurat. Nah, menjadi pertanyaan juga ya pada saat berdebat antara para ulama itu, loh, pada saat ihram itu kan para wanita diperintah untuk membuka wajah dan kedua telapak tangan pada saat ihram haji. Berarti sebelumnya ditutup apa dibuka? Ayo nih, kalau ada perintah membuka berarti sebelumnya dalam keadaan tertutup, begitu. Nggak mungkin saya akan memerintahkan tolong pintunya dibuka, oh sudah bukaan kok, begitu ya kan. Kalau yang di sana karena sudah buka, kalau misalnya tertutup terus saya perintah tolong dibuka, gitu. Nah, kalau sekarang perintahnya tolong ditutup, kan begitu, karena keadaannya terbuka. Itu perdebatannya. Tapi yang lain menjawab, adanya perintah membuka waktu ihram itu berarti di luar ihram boleh dibuka juga, karena kan ihram itu saat melaksanakan haji. Pada saat haji pun disuruh buka, apalagi di luar haji tentu boleh dibuka. Begitulah perdebatan ya. Tapi saya pikir kalau memakai pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i ini sudah bagus lah. Ya, nih, jadi
ya, nampak wajah dan kedua tangan, kedua telapak tangan. Ya. Sekarang aurat wanita di depan suami dan mahramnya. Ya. Wanita di depan suaminya tidaklah ada batas auratnya. Demikian pula sebaliknya. Jadi antara suami istri itu tidak ada batas-batas aurat, bebas. Asal di kamar terkunci, ya kan. Nah, kalau di alun-alun atau di lapangan karang, ya, itu namanya kurang ajar kalau begitu, ya kan. Aurat wanita di depan mahramnya seperti ayah, saudara laki dan anak saudara laki-laki serta semua yang disebutkan dalam Quran surat An-Nur ayat 31, yaitu seluruh badannya kecuali yang seringkali nampak seperti wajah, rambut, leher, dua lengan dan dua kaki. Ini dalam surat An-Nur, ini di sini tulisannya kecil-kecil, ya. Saya sudah buka Al-Quran, itu dikatakan di sana, ya, di dalam surat An-Nur itu, wa qul lil mu'minati, dan katakanlah kepada wanita-wanita mukmin, yaghuddna min absarihinna, adalah dia menahan pandang mereka, wa yahfatna furujahunna, dan menjaga kemaluan mereka, wala yubdina, dan tidak menampakkan zinatahunna, auratnya, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa nampak darinya. Wal yadribna bi humurihinna, dan hendaklah ia mengulurkan kerudung mereka, ala juyubihinna, sampai ke dada mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan tidak menampakkan auratnya, illa li bu'ulatihinna, kecuali di depan para suaminya, ya. Aw abaihinna, atau bapak-bapaknya. Aw abai bu'ulatihinna, atau di depan bapak suaminya, berarti mertua, ya. Aw abnaihinna, atau di depan anak-anak laki-lakinya. Aw abnai bu'ulatihinna, atau anak laki-laki suaminya, berarti anak tiri, ya. Aw ikhwanihinna, atau saudara-saudaranya. Aw bani ikhwanihinna, atau anak-anak dari saudaranya, berarti nopo? Ponaan, ya toh. Au bani akhwatihinna, atau anak laki-laki dari saudari-saudarinya, ini ponaan. Au nisaihinna, atau sesama wanita, wanita muslimah. Au ma malakat aimanuhunna, atau di depan budak-budaknya. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali, atau pelayan-pelayan, ya, laki-laki yang sudah tidak lagi punya keinginan untuk menikah, berarti wis tua gitu, wala lanang tua, wala lanang tua itu sudah pengen menikah, cari ini belum urung tua soalnya. Cari ini, ya. Awit tiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa, atau di depan anak-anak yang belum tahu tentang aurat wanita, masih kecil. Wala yadribna, dan janganlah memukul, menghentak-hentakkan, bi arjulihinna, kaki-kaki mereka, liyu lama ma yufina, agar diketahui apa yang tersembunyi, min zinatihinna, dari perhiasan mereka. Nah, nek kaya wong India berani ora sing digelangi nganggo gelang iku ora mung tangan gitu. Kakinya juga. Kakinya itu tertutup. Men do ngerti nek dhek niku nganggo gelang. Terus sikile digedruk-gedrukke. Klinjing. Itu ternyata enggak boleh. Ya. Iya. Oke lah, niku ureannya di situ bisa dibaca lagi. Sekarang memberi pakaian tidak syar'i pada orang lain, ya. Tinggal 3 menit lagi selesai. Apapun yang diberikan kepada orang lain hendaknya memenuhi syarat sebagai berikut. 1, ikhlas karena Allah, ya. Yang memberi sesuatu itu hendaknya ikhlas karena Allah. Yang kedua, bermanfaat dan yang baik. Yang ketiga, bukan barang haram atau kemungkaran.
Empat, memperhatikan sisi manusiawi, ya. Jangan memberikan sesuatu yang kita sendiri tidak mau memakainya atau mau memakannya atau yang tidak pantas untuk diberikan. Walaupun ini relatif ini, ya, yang terakhir tadi. Kadang-kadang menurut saya sudah nggak pantas, tapi menurut orang lain masih pantas. Ya. Nah, kalau seperti itu terjadi, maka ya paling tidak kita tahu menurut orang lain itu yang akan menerima pantas. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, wala tayammamul khabisa, ya, minhu, dan janganlah engkau memilih yang buruk untuk sedekahkan, sedang untuk diri sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan rasa enggan. Nanti bisa dibaca surat Al-Baqarah ayat 267. Kesimpulannya, okay, memberikan pakaian tidak syar'i kepada orang lain adalah termasuk kemungkaran, kecuali ada jaminan akan dipakai di depan orang-orang yang diperbolehkan untuk melihatnya, seperti di depan suaminya dan atau yang mahramnya yang lain. Solusi lain, pakaian-pakaian itu dimodifikasi ulang, disesuaikan dengan tuntunan syar'i, baru diberikan kepada orang lain. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat WA, itu ada nomor saya di bawah. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.